Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1. Nama Istiana, nomor peserta 2016-99622070. Lokasi ujian di SMP IT Al-Hawarizmi Tanah Grogot. Kelas 7B1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, oke? Oke, selanjutnya kita mau materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita ada yang masih ingat tentang apa? Ya, teman-teman. Ya, tentang sifat wujud. Dan teman-teman masih ingat? Kalau teman-teman masih ingat, isu yang saya belajar bahwa ini sifatnya apa? Padat. Kalau isi yang punya air minum ini di dalamnya isinya apa? Cair. Ya, kalian sudah ingat kalau sudah ingat. Ustazah mau memberi kalian Ustazah bawa apa ini? Bawa es lilin. Tapi es lilin yang Ustazah bawa ini bedanya apa sama es lilin yang dimakan hari ini? Bedanya apa? Es lilin yang Ustazah bawa ini sudah berubah atau belum? Sudah berubah jadi wujudnya tadinya apa wujudnya? Ada. Iya. Terus sekarang wujudnya berubah jadi ayam. Kenapa ada yang tahu? Karena kenaikan suhu. Iya. Karena kenaikan suhu, makanya tadinya wujudnya padat berubah jadi wujud. Ini adalah salah satu perubahan wujud zat. Namanya apa peristiwanya? Cair. Kalau kebalikannya dari cair ke padat, nama peristiwanya apa? Membekuh. Ini sudah dipencet belum? Saya sudah ngomong banyak hal. Perubahan wujud lainnya mengembun, menyublim. Dan posisi di materi kita hari ini tentang perubahan wujud zat ya. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Kalau kalian biasanya beli minuman dingin di sini di mana? Di kantin, kope, koperasi, boleh ya koperasi. Boleh. Oh, jadi istilah kedua. Nah, kalau dulu kalian pas SD kan bisa ngambil langsung di situ ya. Kalau sekarang misalnya kalian belinya pagi-pagi nih, berangkat sekolah. Terus habis itu kalian mau ke kelas, untuk kalian minum pada saat istirahat atau pada saat kalian nanti sholat zuhur. Masih dingin nggak? Enggak. Kenapa
buat pertanyaan pertama, coba angkat tangan. Oh, Aurel. Mengapa suhu kedua minuman itu bisa berbeda? Oh, alhamdulillah. Tumben kan? Mengapa dua suhu bisa berbeda ya? Ada lagi? Ya, nak. Mengapa terjadi kenaikan suhu? Iya, kenapa terjadi kenaikan suhu? Siapa yang menciptakan? Mentang-mentang aku pakai kata-kata bukan pakai siapa ya? Apa lagi? Ada lagi nggak? Ya, iya kan? Ayah. Bagaimana cara mengatasi kenaikan suhu? Wah, Tumben aja, Mak. Kesamber apa ini? Kesumber. Sama apa maksudnya? Bagaimana cara Tumben itu. ada lagi nggak? Ini tadi saya ada Tapi ada lagi nggak? bagaimana cara menentukan hatinya? Hatinya siapa? Mana ada? Oh, sekarang Siapa ini? Tolong, Ya. Apalagi ya? Bagaimana cara mengatasi kenaikan suhu? Sudah dalam kalian mengamati ini, setelah kalian mengamati minuman, kalian sudah bisa menentukan suka minuman yang mana? coklat ini. Suka minuman yang suhunya apa? Dingin ya. Terus kalian sudah membuat pertanyaan. Nah, kita harus menemukan permasalahan terkait kondisi minuman sama dari kesimpulan dari beberapa pertanyaan tadi. Baru kita nanti selanjutnya cari pemecahan masalahnya dengan melakukan percobaan. Kayak gitu ya. Apa ya permasalahannya kita hari ini? Tentang apa? Tentang kenaikan suhu. Maka kita buat rumusan permasalahannya. Apa ini? Iya. Iya, bagaimana ya cara menjaga suhu minuman itu tetap dingin tapi tanpa freezer. Gimana caranya? Nah, kita akan melakukan percobaan. Selanjutnya sudah berkelompok semua ini? Sudah. Itu saya tadi ngeprintnya 4. Enggak, semuanya LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya kita mau membuat pendingin sederhana. Fungsinya nanti untuk menyimpan minuman yang sudah saya siapkan itu ya. Minumannya supaya suhunya tetap terjaga. Caranya sudah LKPD-nya perhatikan semuanya LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya kita mau membuat pendingin sederhana. Fungsinya nanti untuk menyimpan minuman yang sudah saya siapkan itu ya. Minumannya supaya suhunya tetap terjaga. Caranya sudah dikepres, baru siramkan pasir di dalamnya. Taruh pasir, baru habis itu. Tapi untuk tangannya kalian sudah kasih ini ya, kaleng ya. Nah, habis itu dikasih pasir, baru disiram lagi dengan air. Nah, habis itu ditutup. Setiap 5 menit sekali kalian cek berapa suhunya ya. Paham? Paham ya? Ya. Tapi ngeceknya jangan diambil. Misalnya kan ini dalam itu jangan diambil gini ya. Tetap ditaruh di topletnya, kalian lihatnya begini ya, supaya suhunya nggak paham. Pertama kali cek suhu awalnya. Pas dimasukkan pertama, cek suhu awalnya, baru 5 menit pertama dicek, 5 menit lagi dicek sampai 3 kali sampai 15 menit. Paham? Oke, silakan kelompok ambil peralatan masing-masing. Susunya buat apa? Kita susu aja. Kalau toplesnya, Oh, iya. ambil kira ya. Banyak ya. Sama toplesnya.
Suwalaya. Yang di bawah. Itu untuk minuman A. Yang di bawah itu Naya, yang kosong. Hah? Jangan potong itu. Sudah 5 menit kah? Tunggu 5 menit. Nanti nggak bisa lihat tuh. Lihat setelah 5 menit. Lihat berapa itu. Kelompoknya Aurel mau nanya? Kelompoknya Yaya mau nanya? Bagaimana hasil percobaan mereka? Apakah sama dengan percobaan kalian? Makanya didengarin. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Malika. Lanjut kelompoknya siapa? Aurel, silakan Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bisa aja pakai belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan apa?
Minuman A yang suhu awal sampai suhu terakhir atau 15 menit tetap sama, yaitu 28 derajat Celcius. Minuman B suhu awal sampai suhu terakhir atau 15 menit tetap sama, yaitu 20 derajat Celcius. Kesimpulan dari kelompok kami, mengapa suhu antara minuman A dan B mempunyai berbeda karena minuman B mempunyai zermot. Zermot merupakan dua wadah pembicar dan pasir basah yang umum digunakan sebagai pendingin. Solusi permasalahan yaitu kita bisa menggunakan zermot sebagai pengganti kulkas atau freezer. Oke, ini tadi presentasi dari kelompoknya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sama kelompoknya ya? Dan teman-temannya. Oke, Sakila. Apa itu zermot? Apa itu zircon? Zermot merupakan dua wadah tembikar dan pasir basah yang umum digunakan sebagai pengganti kulkas. Boleh tanya lagi? Banyak aja kan? Enggak apa-apa. Ada lagi? Tanya apa ya? Kelompok lain yang mau tanyakan lagi? Oh, mengapa minuman B tidak menaikkan atau menurunkan suhu? Buset, tolong aja lah. Aku udah tahu. Kamu udah usah. Ayo, kelompok lainnya mau bantu enggak? Katanya kenapa minuman B-nya nggak naik, nggak turun? Ada yang mau bantu? Kamu katanya karena ada tanah. Karena ada. Tanahnya karena ada tanah. Pasir. Dia kan Ini lagi masuk ke dalam sini. lanjut kelompoknya. Ini aku salah nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan kami yang berjudul membuat pendingin sederhana dari anggota kelompoknya, yaitu saya, Citra Katia, ada Najma, Fatin, dan saya. Minuman A awalnya memiliki suhu 27,5 derajat, 2 menit kemudian 28 derajat Celcius sampai 15 menit kemudian. Minuman B yang awalnya memiliki 25,5 derajat pada suhu awal, 5 menit kemudian memiliki suhu 27 derajat Celcius, 10 menit kemudian 25 derajat Celcius, 15 menit kemudian 26,5 derajat Celcius. Permasalahannya adalah bagaimana cara agar minuman tetap dingin tanpa menggunakan kulkas. Solusi permasalahannya yaitu dengan cara membuat pendingin sederhana dari pasir dan air. Media pasir dan air menjadi pengganti media pendingin di dalam kulkas dengan cara mencampurkan pasir dengan air di suatu wadah yang berisi susu atau air yang ingin dibekukan. Kesimpulannya yaitu cara mendinginkan suatu benda cair menjadi beku dengan cara memasukkannya ke dalam freezer. Namun ada cara lain selain memasukkannya ke dalam freezer dengan cara mendinginkannya menggunakan media pasir dan air. Oke, tadi presentasi kelompoknya Sakila dan teman-temannya. Ada yang mau bertanya? Kelompoknya Ninda ada yang mau nanya? Nah, beneran. Kelompoknya Yaya? Yaya ada yang mau tanya-tanya ya? Enggak ada. Oke, kalau gitu kita kasih peluang untuk kelompoknya Sakila dan teman-teman. Lanjut terakhir kelompoknya Ayah. Kemudian 28 derajat Celcius sampai 15 menit kemudian. Minuman B yang awalnya memiliki 25,5 derajat pada suhu awal, 5 menit kemudian Dan hasil percobaan saya bersama anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, ada Zahra Nabila, ada Akila Julia Safira, Citra Eka Riana, dan Citra. Cengar cengir. Iya, enggak apa-apa ya, lanjut. Dari hasil percobaan kami, minuman A yang suhu awal sampai suhu terakhir atau 15 menit tetap sama, yaitu 28 derajat Celcius. Minuman B suhu awal sampai suhu terakhir atau 15 menit tetap sama, yaitu karena minuman B mempunyai zermot. Zermot merupakan dua wadah pembicar dan pasir basah yang umum digunakan sebagai pendingin. Solusi permasalahan
buzzer. supaya dia cepat menguap, kemudian penguapannya itu menurunkan lingkungan di sekitar toplesnya. Nah, setelah itu kita berarti bisa menggunakan ini kalau berhasil untuk mengatasi yang namanya kenaikan suhu. Terus saja mau kasih penguatan lagi tentang materi perubahan wujud. Tadi materi perubahan wujud ada 6 ya? Ada Mencair, menyublim, menguap, ya menguap. Terus aja mau tunjuk ayat coba kasih contoh. Ayat coba kasih contoh peristiwa menyublim ayat. Menyublim itu dari apa ke apa ya? Dari wujud. Saya tahu. Wujud apa? Dari padat tegas. Padat tegas contohnya apa ya? kapur barus. Maksudnya dari apa kapur saja? dari padat tegas. Kapur. Coba aja ganti yang menyublim. Contoh menguap. Contohnya tuh kalau lagi manasin air nih. Ya, ada yang keluar dari dalam pancinya seperti asap. Itu adalah contoh penguapan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita sampai di akhir pembelajaran. Sudah. Kita hari ini sudah sampai di akhir pembelajaran. Ada pertanyaan enggak tentang materi kita hari ini? Tidak ada. Oke, kita hari ini sudah ngapain aja, Nak? Sudah pretest, sudah melakukan percobaan, presentasi, mengamati, terus ngapain lagi ya? Membuat rumus permasalahan, ya terus, ya mencari solusi permasalahan, apalagi? Dari kesemua itu, bagian mana yang paling kalian anggap paling mudah atau paling kalian senangi? Percobaan. Yang paling kalian anggap paling suka atau paling sulit? Pas presentasi. Pas presentasi. Kenapa ya? Kalau dia ya nanti presentasi ya. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak ada ya? Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan post test ya, kertas lembarnya. Action gitu ceritanya. Action. Ada sejak kami hari ini. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang kalor. Ya, kalor. Kita belajar tentang energi kalor. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sayhamdalah.